Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil fahsya'i wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin, usikum wa ayyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Hadirin, kita sudah tahu dan mafhum bahwa sholat itu adalah tiang agama. Bahkan Rasul menyatakan sholat adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Barang siapa yang sholatnya baik, maka amalan yang lainnya juga baik. Ataupun sebaliknya, sholat itu ibarat nomor 1, amalan yang lain itu 0. Ibadah yang lainnya 0. Kalau tidak ada sholat nomor 1 itu, maka tidak ada artinya apa-apa. Sholat itu tiang agama. Tidak mendirikan sholat berarti merobohkan agama. Bahkan Rasul menyatakan perbedaan orang Islam dan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Al-Islam bainal kufri tarkus sholat. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan man tarkus sholat muta'ammidan faqad kafaro jiharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka jelas kafir yang nyata. Tetapi biasanya hadis ini jarang dikemukakan oleh para kiai. Karena apa? Dianggap terlalu kejam, mengkafirkan orang. Padahal kenyataannya semacam itu. Bahkan ada seorang yang sholat rajin, tapi kemudian sholatnya dilipat seperti kain butut dilemparkan ke wajahnya. Pertanyaannya, di antara yang hadir ini, apakah ada yang nanti sholatnya dilipat atau ditolak oleh Allah? Di dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddo'a biha li'udmati walam yastatil biha alal khalqi walam yabit musiran ala ma'siyati wa qatahan nahara lidzikri wa rahimal masakin wabnas sabil wal armalata wa rahimal musab dzalika nuruhu kanuri syamsi aqlauhu biizzati wastahfiduhu malaikati masaluhu ala khalqi kamasalil firdausi fil jannah. Dalam kitab Islamuna Said Sabiq halaman 119, Allah menyatakan, aku akan menerima, innama ataqabbalu sholata mimman tawaddo'a bihali udmati. Aku akan menerima sholat orang yang di dalam sholatnya merasakan kebesaranku. Ketika kita sedang sholat, Allah di hadapan kita merasakan kebesaran Allah Azza wa Jalla, sehingga timbullah kehusyuan. Karena kita menyadari berhadapan dengan siapa? Dengan Sang Maha Kuasa. Kita menundukkan diri, tawaddu, merendahkan diri kita di hadapan Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada orang yang sholat yang sedang mempermainkan janggutnya, mengelus-ngelus janggutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama hada law khosha'a qalbuhu la khosha'a jawarihu. Seandainya orang itu khusyuk hatinya, maka akan khusyuk pula jiwa raganya. Khusyuk itu ada di dalam hati. Imam Al-Ghazali menyatakan, hati ini ibarat pohon. Kalau pohon itu rindang, maka banyak burung-burung yang bertengger di dalamnya. Kalau hati ini bercabang, maka banyak pikiran dan nafsu yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, hal yang pertama kata Imam Al-Ghazali yang perlu dirubuhkan, dikuasai adalah hati. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, orang yang merasakan kebesaran Allah di dalam sholatnya, pertemuan dengan Allah yang sangat dahsyat, sehingga Rasul menyatakan, tinggalkan segala macam urusan dunia, shollu sholatan mawaddah, sholatlah sholat perpisahan dengan dunia. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syarat daripada khusyuk adalah tumaninah. Berkali-kali Rasulullah dalam hadis Ahmad bin Hanbal, beliau mengingatkan kepada kita, syarrun nas syariqatan alladzi yashruku fi sholati. Sejahat-jahatnya manusia adalah pencuri, syariqah. Alladzi yashruku fi sholati, dan sejahat-jahatnya pencuri adalah pencuri sholat. Sahabat pada bertanya kepada Rasulullah, kaifa yashruku fi sholati ya Rasulullah? Apa ini maksud dengan mencuri dalam sholat? Rasul yang mulia menyatakan, alladzi la yatimma ruku'aha wala sujudaha, yaitu orang yang tidak tumaninah ruku dan sujudnya. Sholatnya cepat sekali, kayak di Jember, sholat tarawih hanya sekian menit. Padahal tidak ada contoh sholat begitu dari Nabi. Yang ada contoh sholat itu bukan cepat, tetapi ambil surat pendek. Kalau memang makmumnya ada yang sudah tua, batuk-batuk, sakit-sakitan, ambil surat pendek. Rukunya bacaan yang pendek. Ada subhanallahil adzim 3 kali, sujudnya subhanallahil a'la 3 kali. Ada juga yang menggunakan agak panjang sedikit, subuhun kudusun rabbul malaikat waruh 3 kali, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli 3 kali. So kalau sholat sendirian. Jadi saya sangat sayangkan dan prihatin, lebih-lebih kita mendekati bulan Ramadan, di mana sholat tarawih itu yang paling banyak jemaahnya. Dan kesannya sholat tarawih itu kumpulan pencuri-pencuri sholat. Kenapa? Dilakukan dengan cepat sekali. Padahal ketika kita berhadapan dengan Allah, curhat dengan Allah ketika sholat, kita berhadapan dengan Rabbul Izzati. Kita berdialog dengan Allah. Kenapa cepat sekali? Padahal setelah tarawih malah ngopi, malah ngobrol dan sebagainya. Tapi ketika dalam sholat, seolah cukuplah menggugurkan kewajiban saja. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, innama ataqabul sholat mimma tawaddo'a bihali udmati. Yang kedua, walam yastati ala khalqi, aku akan menerima sholat orang yang tidak menyombongkan pada makhlukku yang lain. Efek daripada tawaddu, merendahkan diri di hadapan Allah, maka rendah hati di hadapan manusia. Karena yakin kekayaan yang kita miliki hanyalah titipan Allah. Kita yakin jabatan yang kita miliki hanyalah amanat dari Allah. Semuanya milik Allah, sehingga kita akan menjadikan rendah hati di hadapan manusia yang lain.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalatin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga adalah walam yabit musiran ala maksiati. Aku akan menerima sholat orang yang tidak melakukan lagi maksiat kepadaku, tidak mengulangi maksiat. Kita sadar sebagai manusia kita banyak dosa, mungkin yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang, atau karena mulut kita orang menjadi sengsara, karena perbuatan kita orang merana, karena perbuatan kita menderita orang, atau kita pernah berbuat sesuatu kemungkaran, kita pernah ngotak-ngotik ketansi, atau kita pernah berbuat keji, atau kita pernah mabuk. Cukuplah sampai di situ sebelum kita sholat, merintilah di hadapan Allah dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengulangi lagi maksiat kepada Allah. Jikalau kita sudah Jumatan, pulang dari Jumatan, kemudian kita ngutak-ngatik ngomel lagi, kita berbuat maksiat lagi, mana Nabi menyatakan lufat kama yulafu sabul halku fayudrabu biha wajhu. Salatnya akan dilipat seperti kain butut dan dilemparkan ke wajahnya. A'udzubillah min dzalik. Dan yang keempat, wa qatahan naharu lidzikri. Aku akan menerima sholat orang yang sebagian siangnya berzikir mengingat kepadaku. Kita yakin dan percaya perintah Allah untuk berzikir di malam hari dan sesudah sholat, tapi di tengah siang hari inilah yang kadang-kadang kita lupa mengingat kepada Allah. Wa qatahan naharu lidzikri, yaitu orang yang sebagian siangnya berzikir mengingat kepadaku. Dan yang kelima, rahimal masakin wabnas sabil wal armalata. Aku akan menerima sholatnya orang yang menyayangi orang-orang miskin, yang menyayangi orang dalam perjalanan, yang menyayangi janda-janda tua yang ditinggalkan suaminya, walhimal musob, dan menyayangi orang-orang yang ditimpa musibah, seperti saudara-saudara kita yang dialami di bagian belahan negeri ini, yang mengalami musibah bencana terus menerus. Mungkin kita bisa mengirimkan sebagian harta kita untuk menyayangi mereka. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Islam datang bukan saja untuk menegakkan akidah dan ibadah, tetapi Islam datang juga untuk membela yang lemah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, jikalau ada orang yang membuat tempat sholat di rumahnya untuk sholat malam, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama tetangganya kelaparan dibiarkan. Itulah orang-orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Allah menyatakan, dalika nuruhu kanuri syamsi. Orang-orang yang semacam itu cahaya seperti cahaya matahari. Aqla'uhu bi'izzati, aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Wastafiduhu malaikat, aku perintahkan malaikat untuk menjaganya. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian Allah menyatakan, waja'allahu fid dhulumati nuron, dan aku jadikan di dalam kegelapannya cahaya di dalam kehidupan. Wal jahalati ilman, dan di dalam ketidaktahuannya aku berikan ilmu. Masaluhu ala khalqi kamasali firdausi bil jannah. Orang-orang yang semacam itu dibandingkan dengan makhlukku yang lain seperti firdaus di dalam surga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita ini ahli sholat atau musallin yang khusyuk dalam sholatnya, dan mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ma'asyiral muslimin usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana faghfir lana dunubana wa kafir anna syai'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adana ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arinal haqqa haqqa junatibah wa arinal batila batila junastinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidul qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar.